Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lia, silakan masuk dulu. Mbak Lia, ayo silakan masuk dulu. Ayo Mbak Lia, silakan duduk. Bagaimana kabarnya Mbak Lia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana tadi perjalanan menuju sini ya? Lancar sih. Lancar ya. Soalnya lagi di depan rumah saya itu lagi ada perbaikan jalan Mbak, jadi kayaknya agak macet gitu sih. Tadi pantesan ya. Agak rapi mungkin ya. Jadi acak-acakan. Iya, acak-acakan ya. Mohon maaf ya Mbak, tidak nyamanan Tidak menuju apa-apa. perjalanan rumah saya ya. Bagaimana kabar orang tua, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh alhamdulillah kalau begitu ya. Oh iya, Mbak Lia sekarang kelas berapa Mbak? Duduk di kelas 3 SMA. Oh kelas 3 SMA, masih di Semaniter itu ya? Iya. Oh begitu, berarti insya Allah tahun depan lulus ya Mbak ya? Ada niatan mau lulus di mana Mbak? Yang deket aja. Oh kuliah. Iya, kuliah yang deket aja. Oh begitu ya. Bagus lah kalau kayak gitu, semoga bisa tercapai keinginan untuk kuliahnya ya Mbak ya. Kemudian saya ingin menanyakan Mbak Lia, apakah ada masalah di sekolahnya? Iya. Oh begitu, bisa menceritakannya kepada saya tidak? Insya Allah jika Mbak menceritakannya kepada saya akan menjaga asas kerahasiaan cerita dari Mbak itu. Insya Allah aman dan tidak tersebar kemana-mana ya Mbak ya. Baik, sekarang Mbak Lia keadaannya gimana? Apa tegang, deg-degan gitu? Iya, sedikit nervous. Oh sedikit nervous ya Mbak ya. Baik, kalau gitu supaya tidak terjadi kenervosan gitu ya Mbak ya. Boleh diminum dulu Mbak ini, minumnya silakan. Terima kasih ya, sama-sama. Biar nggak tegang ya Mbak ya sesi konselingnya. Baik Mbak Lia, sekarang kita mulai aja ya sesi konselingnya. Di sini Mbak bisa menceritakan segala masalah yang Mbak hadapi kepada saya. Insya Allah saya akan membantu meringankan masalah yang sedang Mbak hadapi ya Mbak ya. Bisa dimulai dari sekarang ceritanya. Iya, jadi saya itu di sekolah itu masalahnya saya sering dibully, tapi saya nggak tahu salah saya apa. Karena kan saya kan orangnya apa ya, dibilang nggak banyak omong gitu. Terus kayak sama temen-temen tuh kayak nggak ada masalah apa-apa, tapi mereka masih sering ngebully saya nggak tahu kontak masalah saya di mana. Oh begitu ya Mbak. Kalau boleh tahu nama teman-temannya siapa Mbak yang melakukan hal itu ke Mbak? Kemudian apakah Mbak mungkin di sekolahnya ada masalah sama orang-orang yang ngebully Mbak ini atau bagaimana? Namanya itu Lala sama Cici. Saya nggak punya masalah apa-apa sama dia, tapi mereka tuh emang di sekolah terkenal suka ngebully orang gitu. Saya aja nggak pernah bikin masalah sama mereka. Oh begitu. Baik. Ya Mbak, jadi kayak gitu. Oh iya Mbak, apa saya ini punya kepribadian yang introvert ya, soalnya saya itu di rumah kayak suka menyendiri, terus saya susah banget kayak gabung sama lingkungan baru. Jadi saya nggak bisa kalau misalkan saya punya teman baru, saya tuh nggak berani buat nyapa duluan. Jadi kayak rasanya tuh kayak gimana gitu ya Mbak ya. Terus itu kayak gimana dong Mbak? Oh begitu ya Mbak. Kalau masalah pribadian introvert sih, kalau saya lihat dari cerita Mbak, mungkin bukan introvert Mbak, tapi emang Mbaknya yang pemalu mungkin ya Mbak ya. Karena kan saya baru sekilas mendengar cerita Mbak begitu. Mungkin emang karena pemalu Mbaknya gitu loh. Jadinya ketika Mbak menemui suasana baru, Mbak merasa menghindar seperti itu ya Mbak ya. Iya Mbak, begitu. Jadi seharusnya gimana ya, biar saya itu kayak di lingkungan baru tuh percaya diri buat ngomongnya, nggak kayak ngerasa gimana gitu tuh.
kayak malu-malu gitu, biar saya lebih pede ngomongnya. Baik Mbak Lia, dari apa yang sudah Mbak sampaikan kepada saya tadi, saya ingin menerapkan kepada Mbak Lia tentang teori Gestalt, yaitu bangku kosong ya Mbak ya. Di sini Mbak Lia akan mengekspresikan semua yang Mbak rasakan, unek-unek lah seperti itu ya Mbak ya. Mbak sampaikan kepada Mbak Lala dan Mbak Cici ya, pada Mbak Lala dan Mbak Cici. Di situ Mbak harus menjadi Mbak Lia yang berubah, Mbak Lia yang berani mengungkapkan perasaan tidak nyamannya kepada Mbak Cici dan Mbak Lala ini. Seperti itu ya Mbak ya. Baik, mari kita langsung menuju terapinya saja ya Mbak ya. Oke. Baik Mbak Lia, di sini sudah tersedia kursi dan Mbak anggap ini sebagai Mbak Cici dan Mbak Lala yang sudah menyakiti hati Mbak Lia selama ini. Mbak ungkapkan apa yang ingin Mbak ungkapkan kepada teman-teman Mbak ini. Baik Mbak, mengerti? Silahkan. Kalau begitu tinggal dipraktekkan ya Mbak ya. Lala, Cici, saya pengen nanya, emang saya punya salah apa ke kalian berdua? Saya nggak pernah buat apa-apa kan kalian berdua, tapi kenapa kalian membuli saya? Saya dibully kalian itu merasa tertekan, jadi saya kayak mental saya jadi terganggu kayak gitu. Bisa nggak sih kalian tuh stop ngebully-bully orang? Karena bulian kalian berdua itu bisa menyebabkan tekanan ke saya, terus saya tuh kayak terganggu belajarnya segala macam, jadi nggak mood, jadi kayak mental saya bener-bener terganggu gara-gara bulian kalian. Jadi kalian tuh jangan suka ngebully-bully orang lagi, karena kalian nggak tahu kan dampak belakangnya kayak gimana. Tahu nggak sih dampak dari kalian ngebully orang itu? Orangnya tuh bakal tertekan, terus kayak mau belajar, kayak segala macam ngelakuin aktivitas lainnya tuh kayak terganggu. Jadi kayak belajar gamut, mau makan gamut, gara-gara bulian kalian berdua. Jadi tuh buat kalian berdua tuh stop, jangan suka ngebully-bully orang lagi. Semoga kalian cepat berubah ya kawan-kawan. Saya harap buat kalian berdua berhenti buat ngebully-bully orang, bukan saya doang, tapi yang korban-korban lainnya yang pernah kalian bully, karena untuk mentalnya itu terganggu banget, tahu nggak sih? Jadi semuanya tuh kayak mau makan, mau belajar, nggak mood. Jadi please stop ya buat ngebully orang, karena itu nggak baik. Saya harap buat kalian berdua, kalian berhenti ya ngebully orang, karena setiap orang tuh bakal terganggu mentalnya kalau kalian bully terus. Kedepannya kalian nggak tahu kan dampaknya kayak gimana. Baik Mbak Lia, bagaimana perasaannya ketika sudah mengungkapkan semuanya kepada yang dianggap Mbak Cici dan Mbak Lala ini? Ya agak lega sih. Oh gitu. Baik, kita kembali duduk ya. Mbak bisa menceritakan bagaimana perasaan Mbak seperti itu ya Mbak ya. Mari. Mbak Lia, bagaimana perasaannya, sudah sedikit lega kah? Iya, udah agak lega sih. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Berarti terapi bangku kosong tadi sedikit membantu yang apa yang Mbak rasakan selama ini, tertekannya, sakit hatinya, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Baik, kalau begitu saya ikut senang dan semoga Mbak Lia juga bisa merubah sifat pemalunya menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih bisa mengungkapkan apa yang ingin Mbak ungkapkan di depan orang lain, seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih. Semoga nanti jika bertemu dengan teman-temannya Mbak Lia juga sudah mulai berani bertatap muka langsung gitu ya Mbak ya. Baik, kalau begitu kita akhiri saja sesi konseling ini Mbak ya. Terima kasih banyak sudah mempercayai permasalahan Mbak kepada saya. Semoga Mbak selalu diberi kesehatan dan selalu juga diberi kemudahan dalam menghadapi segala hal ya Mbak ya. Baik, kalau begitu saya tutup ya Mbak ya. Terima kasih. Saya Novia. Terima kasih juga yang membantu saya. Lia, mari saya antar. Lain waktu main lagi ya Mbak. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama.